Halo Manuel, dan kali ini sesuai dengan judul videonya kita akan melakukan review untuk HP yang sudah aku pakai, yaitu adalah iPhone 12 Pro Max 256GB Blue Pacific. Jadi kenapa pilih 256? Soalnya pada saat itu yang stoknya ada langsung itu cuma 256, pengennya 512 cuma nggak ada, ya udahlah. Ketimbang lama-lama pesen kelamaan, mending ambil yang 256. Dan ini jatuhnya lebih ke re-unboxing. Sudah di unboxing tapi kita unboxing ulang, plus aku kasih sedikit sedikit nasihat atau sedikit komen mengenai setelah pemakaian sebulan lebih. Jadi kalau kalian tahu ketika aku live streaming di YouTube itu pasti akan banyak sekali game-game mobile. Nah, kebetulan dapat gratisan new device Apple, dapat 3 bulan Apple Arcade. Jadi aku bisa main banyak game. Dan ini adalah untuk boxnya. Jadi box depannya seperti ini. Biasalah, cuman tipis ya, udah nggak ada cas-casannya lagi. Kemudian sampingnya begini doang. Ada hitam tulisannya iPhone. Sama, sekilas sama dua-duanya. Kemudian bagian belakang ya inilah spesifikasi lah ya. Jadi sekian giga, iPhone apaan, bla 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 bla, nggak penting. Nah yang kita butuh lihat adalah isinya. Dibuka, boom, kayak gini isinya. Kita bisa lihat sama-sama. Kemudian setelah itu ada yang begini. Jadi aku ambil dulu ya. Oh yes, aku udah ambil. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk handphonenya, penampakannya seperti ini. Dia cukup tipis. Di bagian sini kita bisa melihat tombol on atau off. Tombol powernya sebelah sini yang aku pegangin ini. Kemudian bagian bawah hanya ada colokan lightning. Habis itu bagian sampingnya ada bagian tombol untuk volume up, volume down, sama bagian SIM card. Dia pakai nano SIM sama apa gitu. Cuman tidak bisa diaplikasikan di Indonesia, jadi cuma juga dibahas gitu ya. Ada nano SIM dan apa gitu. Pokoknya SIM yang betul-betul tempelan. Habis itu bagian belakang seperti ini teman-teman. Sangat-sangat glossy. Jadi begitu dipegang itu kayak ada sensasi lain gitu loh. Ada sensasi yang kayak wow, HP lain nggak ada gitu loh. Bagian depan ya, bagian depan biasa aja sih, kosongan gini ya. Nah, nothing spesial di bagian depan. Dan yang menjadi masalah adalah tidak ada cas. Sisanya apa? Sisanya adalah ini. Jadi kita dapat semacam kabel ini. Ini kabel apa nih? Ini kabel lightning ke Type C kayaknya. Iya, ini kabel lightning Type C. Aduh, jatuh kan. Ini kabel lightning dan Type C. Jadi kalau misalnya kalian punya cas-casan yang lama, ini kan nggak bisa. Ini kan USB. Nah, kalian mesti punya yang Type C. Type C-nya mana? Ini Type C-nya. Ini Type C. Habis itu nggak bisa dipakai kalau di Indonesia. Kalian butuh ini. Jadi makin bulat gitu loh. Nah setelah itu isinya ini ya cuman berkas-berkas doang ya, file-file dia nggak penting. Yang tadi jatuh itu lah kayak gini. Apple apa ini bagian ininya udah gitu-gitu doang. Nothing special. Habis itu ada stiker Apple-nya. Ya cuma satu, nggak penting lah kalau bagi kita yang betul-betul fokus ke handphonenya, nggak penting sih ini semua sih. Nggak ada pun sebetulnya nggak masalah. Cuman ini kan lebih kayak validitas bahwa produk ini asli gitu loh. Tapi kalau nggak ada pun ya bukan popo ya. Nah setelah itu udah disimpan kayak gini, tempatnya begini. Nah, hal yang membedakan dengan iPhone sebelumnya, kita lihat dalam segi size. Ini iPhone X yang pertama kali launching 3 tahun lalu maybe atau 4 tahun lalu lupa. Kemudian ini adalah iPhone yang 12 Pro Max. Dalam segi size kalau kita samain ya, ini kita samain plug. Nah, dia lebih tinggi sedikit. Kemudian dalam segi luas kalau kita cocok-cocokin, dia ya gimana ya? Hampir sama tapi lebih gede dikit lah ya luasnya. Jadi kayak ya gimana, pokoknya dia lebih panjang tapi luasnya sama, anggap aja gitulah. Kemudian dalam segi bobot ya pasti lebih enteng yang X, soalnya lebih kecil.
ya kan, dimensinya lebih kecil, lebih enteng. Camnya beda, cam yang awal kayak gini doang, ini sudah ada 3 dan bla bla bla. Nggak begitu paham mengenai foto-fotoan dan video, cuman ya seperti itu teman-teman. Kemudian yang paling membedakan itu apa? Coba lihat ini ya, coba lihat ini, lihat ya, kalau dinyalain lihat dulu, mana nih, nah ada logo Apple-nya kan, langsung nyala gitu kan. Nah habis itu masuk ke tampilan lock screen kita. Bedanya sama ini aku nggak tahu ini cuma punya aku doang atau semua iPhone 12 kayak gini, nggak tahu. Bedanya kalau sama yang ini, lihat. Ya dia nggak tahu jelas apa enggak. Nah dia kayak ada sekilas kayak Apple nyala, habis itu langsung hilang Apple-nya. Kemudian nanti dia akan nyambung ke bagian Apple yang selalu nyala lah. Itu beda banget. Kenapa demikian? Soalnya ini loh, ketika kita lihat yang ini misalnya iPad, ini ya misalnya kita nyalain gitu, nih aku nyalain dulu iPadnya supaya nggak kena pantulan. Lihat nih, iPadnya pun sama seperti iPhone X. Jadi apakah perbedaan OS atau perbedaan sistemnya itu akan ngefek pada opening awalnya, alias iPhone 12 itu memang opening awalnya akan dibuat seperti itu? Nggak tahu guys, aku nggak ngikutin iPhone 11 jadi nggak tahu apakah seperti itu. Tapi sejauh ini aku bilang adalah ngecasnya sulit. Casnya gimana? Casnya yang pertama adalah kalian bisa ngecas pakai cas-casan lama. Jadi ini cas-casan iPhone X yang lama atau iPhone sebelumnya. Pokoknya ini colokannya Lightning, ininya bisa tembus ke colokan, jadi bisa dicas, jalan. Atau yang kedua adalah membeli alat-alat ini. Wireless charge-nya dia mulai iPhone 12. Jadi ada kayak satu alat ini, aku lupa namanya apa, pokoknya wireless charge gitu. Nah, kayak koin gini, tapi ini berisikan sebuah magnet. Buktinya apa kalau magnet? Magnet itu tunggu. Nah, ini ada baterai, ini magnet. Ini magnet, lihat. Bukan sulap ya, lihat. Plug. Ini magnet banget. Nah, jadi yang aku alami adalah ketika ini magnet ini kan ada ke casingnya. Jadi semacam casing kayak gini, tapi dia tembus pandang ada kayak logo bulatnya kan, lah itu jelek guys, nggak pengen beli yang itu. Aku sebetulnya pengen yang polos, cuma nggak ada ya. Dan kemudian yang kedua adalah membeli ini kepalanya yang tadi. Ada Type-C-nya, ada kepalanya, dan jangan lupa untuk disambung kepala yang menuju ke stop kontak. Jadi ini Type-C-nya kita masukin sini dulu aja. Wait, aku coba lihat dulu posisi bagian atas mana. Wait. Oh, ini bagian atas. Kemudian begini, plug. Nah, kemudian nggak bisa disambung kan, kalau di Indonesia kita butuh ini, butuh colokan lagi, plug. Nah, jadi udah. Jadi ini plus ini disambung sama handphonenya, sama handphonenya ini jadi udah. Nah, cuma yang jadi masalah adalah kalian bisa melihat ini buletannya ini. Buletan ini kan buletan putih yang kayak lebih abu-abu. Nah, ini buletan putih yang lebih putih. Nah, yang jadi masalah apa? Ngecap guys. Jadi bayangin ini adalah iPhone, atau langsung aja pakai ini ya. Ini iPhone, belakangnya itu ngecap. Ada buletan putih yang putih aluminium magnetnya. Soalnya kenapa? Ketika dicas pakai ini, iPhone-nya akan panas di belakang, dan panas itu akan menimbulkan suatu bekas. Soalnya nempel mulu. Ada solusinya yang aku temuin. Solusinya adalah ini handphone, kalian kasih semacam pelindung, ada kertasnya gini. Jadi kalian lapisin gini. Wait, aku lapisin ya. Agak sedikit bulat, tapi ini worth it untuk kalian coba. Nah, misalnya seperti ini, kalian lapisin begini misalnya. Nah, kemudian kalian tempel charge-nya. Udah guys. Nah, ini nggak bohong guys, nggak aku pegang nih ya. Ini di bawah aku pegang. Nah, ini kalau kalian kasih semacam lapisan lain, bisa kertas, bisa tisu, bisa apa, itu nggak bakal ngecap. Nah gitu, jadi ada plus minusnya sebetulnya. Plusnya itu adalah
kita nggak usah pakai kabel ke bagian port lightningnya. Jadi kalau kita butuh apa-apa semacam kita mau ngapa-ngapain, contoh kayak ada alat-alat lain seperti Elgato dan lain-lain, maka kita tinggal nyambungin ke bagian lightningnya doang, kemudian bisa dicas pakai wirelessnya ini. Dan yang kedua yang belum aku untuk coba dan tidak akan coba adalah ngecas gabungan. Ini kan aku punya dua nih, wireless di belakang sama yang tadi, yang ini. Nah, kalau misalnya aku colokin dua-duanya ke stop kontak, apakah makin cepet? Nah, itu nggak coba aku, bahaya. Takut juga ada apa-apa. Jadi ini lebih nyaman kayak gini, ya. Nempel dan ya tinggal copot, selesai aman. iPhone kalian tidak akan ada cap-capnya di belakang gitu. Ya cuma ada konsekuensi kan. Kalau pengen pakai casing boleh, cuma casingnya jelek, ada kayak buletan gitu. Ini nggak nyaman sih kayak gitu sih. Ya, habis itu dalam segi pemakaian, iPhone yang ini, yang 12 ini pasti jauh lebih awet lah ya dibandingkan iPhone yang lama seperti iPhone X. Di sini aku bandingin bukan ke iPhone 11, soalnya nggak punya iPhone 11, langsung lompat ke 12. Nah, kalau misalnya iPhone yang X ini, kalau kita lihat ya, ini tuh sangat cepat sekali untuk gimana ya, main game itu ya udah pasti cepat habis lah, udah beda gen gitu loh. Kalau ini lama, jadi pada saat live misal mentok 100%, kemudian aku buat live streaming untuk game-game yang membuat kinerjanya agak panas sedikit di HP ini, itu kalau nggak salah 2,5 jam itu bisa 100% menuju ke 52% kalau nggak salah ya. Tapi kalau dengan game-game yang enteng semacam Clash Royale dan lain-lain, aku sempat coba 100% itu 3,5 jam main game Clash Royale atau Clash of Clans itu bisa paling enggak mencapai 72-74. Jadi sangat hemat gitu. Jadi cuma memakai 25% lebih kalau kita main game enteng. Tapi kalau game yang agak abot emang agak cepet habis. Dan untuk metode charge-nya dia, kalau aku lihat hampir sama. Tapi dalam segi capacity battery saya nggak tahu ya, aku nggak begitu ngecek spek, pokoknya langsung beli aja. Kayaknya lebih gede iPhone 12 pastinya, cuma dalam segi lama charge-nya sama atau beda tipis. Dan untuk yang beda ini dan juga ini, dalam segi charge-nya beda tipis juga, jadi nggak begitu jauh. Jadi kalau kalian nggak ambil ini pun nggak masalah, cuman masalahnya adalah kalau nggak salah perbedaan daya ya. Kalau dayanya ini lebih kecil, kalau yang lama ini. Kalau yang ini kan 20 watt. Ya, ini 20 watt guys. Makanya dia dayanya lebih gede. Jadi ya begitu. Dalam segi gaming seperti itu, dalam segi live kalian bisa melihat bahwa begitu sangat mulus sekali. Nggak usah ditayangin di sini, kita ngomong-ngomong doang aja. Kalian bisa lihat bahwa ada game-game yang bahkan kalian aja yang nonton bilang kok smooth gitu. Jadi betul-betul mulus gamenya. Cuman ada kayak batasannya ya. Bagi kalian yang main pakai Elgato buat live itu dia lebih kecil, dimensinya dia lebih kecil. Padahal kalau kita bandingin ini sama ini kan lebih gede ini dimensinya. Tapi kalau dalam segi file, dalam segi untuk di live-in, dimensi dia lebih kecil. Jadi kalau kita nggak memotong dengan seksama dan lain-lain akan memakan banyak space. Kalau iPad kan lebih ke atas bawahnya ada tapi sampingnya hilang kan, gimana ya ngomongnya? Kalau iPad itu kan anggap aja nih iPad itu kan lebih kayak ini sama ininya ada, atas bawahnya ada di Elgato-nya, tapi sampingnya kan hilang, hitam gitu loh. Jadi nggak bisa full ke HD 1920 1080. Nah kalau ini lebih kecil lagi. Jadi kalian butuh untuk usaha untuk mempercantik live kalian. Jadi dalam segi baterai udah, gaming udah, charge udah, kalau kesah udah. Bagusnya apa? Bagusnya adalah yang jelas FPS-nya dia lebih tinggi. Jadi ketika kita menggunakan cam-nya dia itu lebih mulus. Nah, aku tunjukin juga percuma. Soalnya kenapa? Di YouTube itu maksimal 60 fps. Jadi kalau misalnya aku tunjukin nggak beda signifikan. Tapi kalau misalnya kalian coba manual itu kayak kalian gimana ya? Kalian goyang-goyangin gini. Kalau misalnya posisi cam-nya nyala atau video nyala ya, itu mulus, jauh lebih smooth. 2-3 kali lipat jauh lebih smooth dibandingkan yang ini iPhone X yang lama itu.
Tapi apakah iPhone X worth it? Worth it. Buat kalian yang pengen punya iPhone kualitas bagus, iPhone X solusi. Tapi kalau ini 12, ini betul-betul kayak sesuatu yang something new. Sangat-sangat worth it dibeli, tapi kalau kalian punya budget lebih. Dan untuk sedikit kalinya, kelemahannya adalah iPhone ke iPhone itu tidak jauh beda. Jadi kalau kalian biasa pegang iPhone, ganti iPhone lain, ya feel-nya sama. Beda gitu loh kalau misalnya kalian pindah sesama Android, misal Huawei ke Samsung ke mana gitu, sama Androidnya tapi beda handphone, beda label, beda penjualan, itu akan ada feel yang lain, ada feel yang betul-betul beda, kayak sesuatu yang sensual, beda gitu loh. Tapi kalau iPhone ke iPhone, mulai iPhone 6 yang biasa yang ada buletannya di sini sampai yang nggak ada buletannya gini mulus, doai. Soalnya iOS itu ya gitu-gitu doang gitu loh. Hampir sama dengan kalau kita ngomongin ini MacBook. Nah, ini MacBook ya, ini MacBook aku beli kapan aku lupa. Ini ada pelindungnya kasih. Ini itu menemani aku ketika buat ngetik, skripsi, tulisan, ngedit kalau lagi males di Windows, bawa-bawanya lebih enteng, jauh lebih enteng. Ini ya guys ya. Ini tuh kalau kalian bandingin ke Windows sampah, jadi kayak apa nih? Gak bisa dibuat apa-apa, tapi bagian kinerja, bagian portabilitas jauh. Jadi maksudnya apa? Intinya adalah semua produk Apple itu berguna untuk mobilitas, mostly. Jadi kalian nggak bisa untuk bandingin dia ke bidang kinerja ya. Kinerjanya pasti kalah dengan yang sejenis. Tapi bagian mobilitas, autentik itu jelas beda banget kalau sama Apple. Dan kalau kelemahan Apple pasti mahal, udah gitu doang. Dan yang kedua adalah kelemahannya adalah ketika kita mencoba satu produk Apple, kita akan lebih condong untuk mencoba yang lain. Contoh, awalnya hanya punya handphone, lama-lama ini you see gitu loh. Aku bukan pengikut Apple, bahkan aku pun nggak ngikutin Apple tuh yang buat siapa, habis itu bakal ada update apa, nggak ngikutin sama sekali. Tapi lama kelamaan ada kecondongan untuk mencoba. Kalau Android enggak gitu-gitu doang soalnya. Ya kalau sudah punya Windows gitu-gitu doang, jadi nggak ada sesuatu yang wow di situ. Jadi mungkin itu bisa membantu kalian yang lagi bingung mengenai Apple, iPhone atau apapun itu. Silakan like, subscribe bagi yang belum. Kita ketemu di next episode. Makasih udah nonton. Oke sudah, bye bye. I just wanna be with you. I just wanna be with you.